Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, babu dzikril mustahabbi aqibal wudu'. Bab zikir yang disunahkan ketika selesai berwudu. Yang ada yang muttafaq alaiha adalah doa setelah berwudu. Adapun doa sebelum berwudu tidak ada yang warid kecuali barakallahu fikum hadis at-tasmiyah, bismillah. Itu pun sebagian ulama mendhaifkannya. Tetapi ala kulli hal kesimpulannya sunnah. Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala mengatakan dalam kitab beliau Zadul Ma'ad, lam yarid dzikrun fil wudu'i illa tasmiyah ba'd qablaha wa asyhadu an la ilaha illallah fi akhiriha. Atau kama qala rahimahullahu ta'ala, kata beliau Al-Imam Ibnu Qayyim, tidak ada satupun zikir yang sahih yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berwudu kecuali dua. Bismillah ketika awal wudu dan ucapan asyhadu an la ilaha illallah sampai selesai ketika akhir wudu. Itu yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang ada yang katanya setiap membasuh anggota wudu ada doanya, ini barakallahu fikum takalluf, membebani umat di luar beban syariat. Orang akhirnya barakallahu fikum bisa-bisa enggak jadi wudu karena berat menghafal doanya. Cuci tangan ada doa, siku ada doa, wajah ada doa, kepala doa sendiri lagi. Allahumma nawwir wajhi. Tidak perlu barakallahu fikum doa-doa minta wajahnya diberi sinar, minta rambutnya bersinar. Kalau udah bersinar putih semua nanti. Atau yang lainnya, ini sudah jaminan. Ini yang terkadang barakallahu fikum sebagian orang takalluf, lari kepada atau mengejar yang dianggapnya adalah kemuliaan, fadilah, tanpa merasa terjerumus dalam bid'ah, yang sesungguhnya kalau dia tinggalkan pun sudah ada jaminan. Artinya tidak perlu berdoa ketika mengusap wajah, ya Allah berikan cahaya di wajahku. Enggak perlu. Baca bismillah di awalnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamin, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu. Tidak perlu berdoa minta cahaya ketika berwudu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menjamin, sesungguhnya umatku akan datang di yaumil qiyamah penuh dengan cahaya di wajah dan ujung kaki dan tangan karena bekas wudu mereka. Apalagi yang perlu kita minta dengan cara muhdatsatil umur. Yang ada hanya dua. Zikir dalam berwudu yang ada hanya dua. At-tasmiyah, bismillah. Jangan bismillahirrahmanirrahim. Berlebihan. Bismillah. Demikian juga makan, minum. Jangan bismillahirrahmanirrahim. Sunnahnya adalah bismillah. Bukan bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ketika hendak berwudu, itu pun bukan syarat sahnya wudu. Bukan syarat sahnya wudu, bahwa kalau enggak membaca bismillah, wudunya enggak sah, bukan. Sunnah tersendiri barakallahu fikum. Dalam artian, kalaupun enggak membaca bismillah, wudunya tetap sah, dan tidak mengurangi pahala sedikit pun. Karena hadisnya pun ada yang melemahkan, sebagian ulama melemahkannya.
Qala haddatsani Muhammad bin Hatim ibn Maimun qala haddatsana Abdurrahman ibn Mahdi qala haddatsana Muawiyah bin Shalih an Rabi'ah yani ibn Yazid an Abi Idris al-Khawlani an Uqbah bin Amir wa haddatsani Abu Utsman ibn Jubair ibn Nufair an Uqbah bin Amir qala kanat alaina riayatul ibil faja'at naubati. Kata Uqbah bin Amir, kami bergotong royong di dalam menggembala onta. Kanat alaina riayatul ibil. Berapa orang punya ternak onta satu kampung, daripada setiap harinya harus keluar sendiri-sendiri ternak ontanya mengembalakan ontanya, carikan rumput, maka mereka pun barakallahu fikum bergotong royong dengan cara setiap hari di dalam satu kampung satu orang yang keluar. Masing-masing memberi tanda kepada ontanya, kemudian diserahkan kepada satu orang yang keluar. Satu orang yang keluar ke hutan untuk mencari dan untuk menggiring onta untuk mencari makanan. Nanti terus seperti itu. Besok giliran siapa sehingga mereka bisa mengumpulkan antara kemaslahatan antara ternak mereka dengan urusan dunia yang lainnya. Nah, mereka demikian solidnya barakallahu fikum para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'at naubati. Kata Uqbah bin Amir, suatu saat kemudian datang giliranku, giliran untuk mengembalakan ontanya dia dan kaumnya. Farawwahtuha bi asyiyin. Maka kata Uqbah bin Amir, saya pun keluar dan kembali di waktu sore. Fa adraktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'iman yuhadditsun nas. Ketika saya pulang di waktu sore, saya mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berdiri dan berbicara di hadapan kaum muslimin. Ini diantara alasan mereka untuk tidak mau menyibukkan dengan menggembala onta setiap harinya, supaya mereka bisa menyempatkan waktu untuk belajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Giliran dititipkan, dijadikan satu ontanya, semuanya dijadikan satu, kemudian satu orang yang giring cukup. Sehingga bisa jadi dalam 10 hari, dalam 1 bulan kebagian 1 kali. Dibandingkan setiap hari dia harus keluar, sehingga tidak ada kegiatan lain selain mengembala onta. Mereka pun akhirnya tersibukkan. Fa adraktu min qawlihi, di antara yang saya dapati dari ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Uqbah bin Amir, ma min muslimin yatawaddau fayuhsinu wudu'ah. Tidak ada seorang muslim yang berwudu kemudian menyempurnakan wudunya, thumma yakumu fayusalli rak'atain, kemudian berdiri dan salat 2 rakaat sunnah setelah wudu, salat 2 rakaat khususnya ketika bangun dari tidur dan secara khusus lagi tidur malam. Khusus ketika bangun tidur dan secara khusus lagi tidur malam. Muqbilun 'alaiha biqalbih wa wajhihi, di mana dia benar-benar menghadapkan hati dan wajahnya ketika di dalam salatnya terhadap hikmah atau tujuan salatnya, illa wajabat lahul jannah, kecuali surga akan wajib kepada dia. Wudu dengan sempurna, kemudian salat 2 rakaat dengan khusyuk, dengan tenang, dan secara khusus lagi barakallahu fikum ketika bangun tidur, dan lebih khusus lagi ketika bangun tidur malam. Qala qultu ma ajwad hadih. Kata Uqbah bin Amir, ma ajwad hadih, betapa indahnya, betapa bagusnya hadis ini. Karena memang mereka adalah orang yang paling ambisi dengan kebaikan. Merasa ternyata jalan menuju pintu surga sangat mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wudu
barakallahu fikum wudu, salat sehingga ngantuknya pun hilang akhirnya. Fa asbaha nasyitan. Wudu, salat dengan semangat barakallahu fikum, sehingga kata Uqbah bin Amir, ma ajwad hadih. Betapa indahnya hadis ini. Jalan menuju surga hanya dengan dua amalan, wudu kemudian salat. Tetapi tentunya wa innahu la yasirun liman yassarahu Allah. Ini akan mudah bagi orang yang memang diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa idza qailun baina yadayya yaqul, kata Uqbah bin Amir, tiba-tiba ada orang di depan saya berkata, allati qablaha ajwad, yang sebelumnya lebih baik. Fa nadhartu fa idza Umar, saya pun melihat orang ini, penasaran siapa yang mengatakan bahwa sebelum engkau datang atau hadis yang sebelumnya lebih baik daripada ini. Saya pun melihat ternyata beliau adalah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Qala inni qad ra'aituka ji'ta anifan. Kata Umar, saya melihat engkau datang barusan. Baru aja datang, sehingga saya yakin kamu tidak mendengarkan hadis yang sebelumnya. Kamu hanya mendengarkan hadis yang kedua ini. Qala, kata Umar, hadis yang sebelumnya adalah ma minkum min ahadin yatawadda fayubligh aw fayusbighul wudu'a thumma yaqul. Kata Umar bin Khattab, hadis yang sebelumnya di mana Rasulullah mengatakan tidak ada seorang pun di antara kalian berwudu kemudian dia menyempurnakan wudunya dan dia mengatakan setelah berwudu, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyati yadkhulu min ayyiha syaa. Kata Rasulullah, tidak ada seorang muslim ataupun muslimah berwudu kemudian dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar abdullahi wa rasuluh. Di dalam lafaz yang berikutnya, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Boleh. Dalam lafaz yang lain yang kita baca ini, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Naam. Kecuali akan dibukakan baginya pintu surga dari 8 pintu surga, yadkhul min ayyiha syaa, dan dia masuk dari 8 pintu surga ini sesuai dengan kehendak dia. Ringkas doanya. Apa doa wudu? Doa setelah berwudu ringkas. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Selesai. Naam. Atau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Naam. Demikian juga dalam hadis yang berikutnya yang maknanya sama, wa haddatsanahu Abu Bakar bin Abi Syaibah, haddatsana Zaid bin al-Hubab, haddatsana Muawiyah bin Shalih an Rabi' bin Yazid an Abi Idris al-Khawlani wa Abi Utsman an Jubair bin Nufair ibn Malik al-Hadrami an Uqbah bin Amir al-Juhani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fa dzakara mithlahu ghayra annahu qala man tawadda fa qala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini barakallahu fikum ya ikhwan yang muttafaq alaiha, yang disepakati, yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim dan Imam Al-Bukhari dalam sebagian riwayat. Thayyib. Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, amma ahkamul hadis ففيه أنه يستحب للمتواضع أن يقول عقب وضوئه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Di dalam hadis ini kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menunjukkan bahwasanya sunnah bagi orang yang berwudu ketika selesai berwudu dia membaca doa ini. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Naam. Hadza muttafaqun alaih. Ini yang muttafaq alaih. Yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim artinya kalau udah berbicara riwayat Bukhari Muslim berarti apa ya ikhwan? As-sahih sahih. Artinya dalil atau doa yang paling sahih dalam setelah selesai berwudu apa ya ikhwan? Kalimat ini aja. Ada doa yang lain. Hanya saja yang paling sahih barakallahu fikum doa ini. Demikian juga barakallahu fikum doa ketika salat jenazah. Ada doa yang lain. Tetapi kata Imam Al-Bukhari as-sahhu ma fil bab. Hadis yang paling sahih, yang paling sering dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu ila akhir. Wa yanbaghi kata Imam An-Nawawi an yadhumma ilaihi ma jaa fi riwayat At-Tirmidzi muttasilan bi hadzal hadits. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Kata Imam An-Nawawi dan boleh juga ditambahi dengan tambahan seperti yang ada di dalam riwayat Tirmidzi. Sebagian ulama mengatakan bahwa ini adalah mudraj, tambahan dari Abu Hurairah. Tetapi enggak apa-apa kalaupun dipakai barakallahu fikum, enggak bisa diingkari. Tetapi tambahan setelah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Allahumma ij'alni minat tawwabin. Lafaz ini sampai sesudahnya bukan lagi riwayat Bukhari dan Muslim. Riwayat Tirmidzi. Dan kita tahu riwayat Tirmidzi barakallahu fikum kedudukannya di bawah sahihain tentunya. Artinya berarti barakallahu fikum kalau orang mencukupkan dengan doa ini saja asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, selesai, cukup. Kalau mau ditambah lagi dengan kalimat Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin juga enggak bisa disalahkan. Enggak bisa barakallahu fikum disalahkan. Qala rahimahullahu ta'ala wa yustahabbu an yadhumma ilaihi ma rawahu an-Nasa'i fi kitabih amalil yaumi wal laila marfu'an. Kalau mau menambahi lagi seperti apa yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i di dalam kitab beliau amalul yaumi wal laila, tambahan subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak astaghfiruka wa atubu ilaik. Qala ashabuna wa tustahabbu hadhihi al-adhkar lil mughtasil aidha, yang sahih wudu aja. Berarti ada 3. Doa barakallahu fikum ketika selesai berwudu ada 3. Yang paling sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim apa ya ikhwan? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Atau asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Atau asyhadu an la ilaha illallah wahdahu asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Ini yang paling sahih, selesai. Kalau orang berdoa dengan doa ini aja udah cukup. Yang kedua, tambahan setelah kalimat syahadat Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Yang ketiga, boleh juga berdoa seperti yang ada yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i di dalam kitab beliau Amalul Yaumi wal Laila, juga sanadnya sahih dengan doa subhanakallahumma bihamdik
asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini yang ketiga. Fana'am, yang paling gampang adalah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Setiap muslim mesti sudah hafal syahadat. Fana'am, tetapi terkadang kalau kita tidak pernah mengamalkan doa yang lainnya terkadang lupa. Sehinggalah sekali-kali diamalkan. Subhanakallahumma bihamdik, la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak, astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Fana'am barakallahu fikum, ini azkar ba'dal wudu, zikir setelah berwudu. Barakallahu fikum. Adapun zikir di tengah berwudu tidak ada. Yang ada zikir wudu hanya dua, bismillah di awal dan doa ini di akhirnya. Nas'alullah azza wa jalla an yamunna alaina bil afiyah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad wa subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.